Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa qallaha alladzi tasaaluna bihi wal ansar innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah dan senantiasa dalam hidayah Allah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia, berbagai nikmat-Nya yang tercurah kepada diri kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam yang tertancap di dalam dada kita sehingga kita hari ini menyadari betul bahwa hari ini memiliki kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan, yakni melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah sekaligus mendengarkan khutbah Jumat. Dengan getaran hati yang menyatu untuk segera berbenah ke masjid, inilah bukti keimanan kita benar-benar tertancap di dada. Karena tidak semuanya mengalami demikian. Ada yang terlena, ada yang tertidur nyenyak, ada juga yang lalai sibuk dengan pekerjaannya, tidak terlintas bahwa hari ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itulah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita sebagai kecil umatnya yang mendapatkan nikmat itu, dan alhamdulillah kita tunjukkan dengan perilaku langsung hadir ke masjid yang kita cintai ini. Juga mari kita senantiasa memuji Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, mengakui bahwa kita ini tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Allah. Hanya Allah lah yang berhak kita puji. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, umatnya yang senantiasa menegakkan risalahnya hingga akhir zaman. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, khatib berwasiat kepada diri sendiri juga kepada jamaah semuanya. Marilah kita senantiasa memegang teguh dan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah perintah Allah bahwa kita wajib untuk melaksanakan takwa itu. Sebagaimana firman-Nya yang sudah disebutkan tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang muslim, bertakwalah engkau kepada Allah sebenar-benar takwa. Janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini adalah perintah Allah yang harus kita pegang teguh. Dengan kita berpegang teguh kepada nilai-nilai takwa,
maka jalan kehidupan di dunia untuk menggapai ridho Allah akan berjalan mulus. Dengan kita memegang teguh nilai takwa, maka furqan ada di dada kita. Kita mampu membedakan yang salah dan yang benar. Kita mampu membedakan perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari dan yang harus kita laksanakan. Kita mampu membedakan yang diridhoi Allah dan yang dimurkai Allah. Hanya satu jalannya, yakni kita memegang takwa. Demikian pula dengan kita berpegang teguh kepada takwa, maka Allah akan memberikan jalan kemudahan dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan rezeki dalam kehidupan kita yang katanya tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. At-Talat ayat 2 dan 3. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Takwa sebagai kunci untuk menggapai mardhatillah. Kalau kita ingat ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Musa, "Wahai Abu Musa, apa takwa itu?" Jawab Abu Musa, "Ya Amirul Mukminin, jika engkau berjalan di sebuah jalan yang banyak durinya, bagaimana yang kau lakukan?" Umar bin Khattab mengatakan, "Saya akan melihat kakiku, apakah menginjak duri atau aman dari duri." Demikian pula hakikat takwa. Kita setiap langkah kehidupan kita harus benar-benar berpikir apakah yang kita lakukan ini akan mendapatkan murka Allah atau mendapatkan ridho Allah. Inilah hakikat takwa. Demikian pula takwa kalau kita kaji, kita nukilkan dari pernyataan Khalid bin Habib, "Idza waqa'atil fitnatu fatiuha bit taqwa." Qalu wa ma taqwa? Qala an ta'mala bi ta'atillah ala nur minallahi tarju sawabah wa anna ta'taquka ma'siyatullah ala nur minallahi takhafu iqabah. Apabila terjadi fitnah, maka peganganlah dengan takwa. Mereka bertanya, apakah takwa itu? Beliau menjawab, hendaknya engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk Allah dengan mengharap keridhaannya, dan hendaknya engkau meninggalkan kemaksiatan terhadap Allah berdasarkan petunjuk Allah karena takut kepada siksanya. Jangan sholat Jumat yang dirahmati Allah. Kita sebagai umat muslim wajib mengetahui, wajib memahami nilai ketakwaan yang tertinggi itu apa. Nilai kefasikan atau kejahatan yang paling tinggi itu apa. Harusnya kita sebagai muslim harus kita memahami nilai ketakwaan yang tertinggi yang harus kita junjung, kita tanamkan di dalam dada dari lahir hingga meninggal adalah ketauhidan. Nilai ketauhidan ini adalah nilai ketakwaan yang sangat tinggi sekali. Ini yang harus kita tanamkan di dalam dada kita. Mengesahkan Allah, hanya kepada Allah menyembah, hanya kepada Allah mohon pertolongan, hanya kepada Allah berlindung. Tidak ada Tuhan lain yang kita sembah kecuali Allah. Sehingga kebalikan dari ketauhidan adalah syirik. Syirik adalah perbuatan zalim yang amat sangat besar. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak-anaknya, memberikan pelajaran kepada anak-anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anak-anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah
adalah perbuatan zalim yang sangat amat besar. Ini adalah kewajiban orang tua di dalam mendidik anaknya. Sebelum memahami syariat yang lainnya, kita tanamkan nilai ketauhidan bahwa hanya kepada Allah lah yang patut disembah, hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Ini adalah kewajiban orang tua untuk menanamkan ketauhidan kepada anak-anaknya. Kita memahami bahwa di dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Allah berkata demikian. Jelas-jelas nilai ketauhidan adalah berada di atas segalanya, yang harus kita perjuangkan, yang harus kita tanamkan di dalam dada kita. Jangan sampai hanya karena keruwetan persoalan di dalam hidup yang hanya sesaat sudah memelintir nilai keimanannya, menjadikan nilai keimanannya dengan hal-hal yang instan untuk segera mengatasi persoalan. Jangan sampai terjadi demikian. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, demikian pula Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelumnya, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang berhak diibadahi melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Demikian firman-Nya di dalam surat Hud ayat 1 dan 2. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhirun wa basir. Alif Lam Ra, inilah satu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan makna-maknanya yang diturunkan dari si Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu, agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah. Sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira kepada kalian darinya. Hud ayat 1 dan 2. Demikian pula di dalam firman surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambika walil mu'minin wal mu'minat. Ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagimu dan bagi kaum mukminin laki-laki dan wanita. Begitu besarnya, begitu agungnya di dalam menjaga nilai ketakwaan, keimanan, ketauhidan di dada kita, maka jangan sampai bergeser sedikit pun. Kita benar-benar tanamkan di dalam kita bahwa Allah Maha Esa, hanya kepada Allah aku memohon, hanya kepada Allah aku berlindung, segalanya kita serahkan kepada Allah. Ini harus benar-benar tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, barang siapa yang bisa menjaga ketauhidan hingga akhir hayat, maka sangatlah beruntung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis dari Ubadah bin Samit, bahwa aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man syahida la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah harramallahu alaihin nar. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya untuk tinggal di dalamnya selama-lamanya, sebagaimana
orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula hadis dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang meninggal dunia sedangkan dia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula sabda Rasulullah SAW, kami petik sebagian dari Abu Dar. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullah azza wa jalla, wa man laqiyani bi qurabil ardi khataya la yusyriku bi syai'an laqituhu bimisliha maghfirah. Allah azza wa jalla berfirman, dan barang siapa yang menemuiku dengan membawa dosa sepenuh bumi sekalipun, namun dia tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun, pasti aku akan menemuinya dengan membawa ampunan yang semisal itu. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, betapa besar perhatian di dalam kita wajib menjaga ketaufikan kita, karena hanya dengan menjaga ketaufikan yang didukung dengan amal soleh itu bisa mencapai ridho Allah. Namun demikian pula kalau kita sebaliknya dalam kehidupan kita terpeleset dengan hal-hal yang kesyirikan, maka sungguh sangat celaka. Sebanyak amalan apapun yang telah kita lakukan, sebanyak apapun yang telah dilakukan, infak sebesar gunung, sedekah sebanyak-banyaknya setiap hari, semua ketika berbuat syirik tidak ada nilainya. Mari kita lihat di dalam Quran surat Al-An'am ayat 88. Walau aswaku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Dan seandainya mereka berbuat syirik, pastilah gugur amal perbuatan yang telah mereka kerjakan. Dan dosa syirik adalah dosa besar yang tidak pernah diampuni. Oleh karena itu, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, kami mewasiatkan kepada diri pribadi, juga kepada para jamaah, mari kita senantiasa menjaga ketauhidan kita, mendidik anak kita dari ketauhidan kita sebelum syariat yang lainnya dipahami. Tapi dari ketauhidan kita tanamkan terlebih dahulu. Aku berqauli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yutimma kalimat al-haq liyuhyinan ayatan barakatan fil dunya wa fil akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kita memahami bahwa orang-orang yang berbuat syirik itu jangan disangka hanya orang non-muslim. Orang-orang muslim juga banyak, karena ketidakpahamannya di dalam syariat Islam, sehingga apa yang dilakukan baginya dianggapnya itu bagian dari syariat, padahal itu ada hal-hal yang harus dihindari. Oleh karena itu kita sebagai umat muslim jangan pernah putus untuk belajar syariat Islam dengan benar, senantiasa mempelajari ilmu agama dengan benar. Dengan demikian insya Allah kita tahu apa yang kita laksanakan ini sesuai dengan syariat yang diridhoi Allah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar dikuatkan keimanan kita,
ketauhidan kita, la ilaha illallah, benar-benar tertancap di dada kita, dan tatkala kita menghadap Allah, lisan kita dimudahkan untuk mengucapkannya. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wa afiyata fil jasad wa jazala fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan ila al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa rahmatan bil hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa li walidayna allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.